Asal-usul Telaga Warna. Dahulu kala, ada seorang raja dan permaisuri yang menginginkan kehadiran seorang anak. Mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Suatu malam, sebelum tidur, raja berdoa agar segera diberi keturunan. Ketika tertidur, ia bermimpi bertemu dengan gurunya. Hai Suartalaya, kalau kau ingin memiliki keturunan, maka bertapalah di hutan rimba selama 40 hari. Baiklah guru, aku akan bertapa di hutan selama 40 hari. Setelah itu, raja berangkat ke hutan dan bertapa selama 40 hari. Di tengah-tengah waktu bertapa, raja mendapat gangguan dari makhluk halus yang ada di hutan. Hai Suartalaya, untuk apa kau susah-susah bertapa di hutan ini? Percuma saja, keinginanmu ini tidak akan terwujud. Jangan dengarkan dia, Suartalaya. Tetaplah bertapa sampai 40 hari di sini. Gurumu hanya berbohong, Suartalaya. Pulanglah! Jangan, tetaplah di sini. Raja Suartalaya tidak mendengarkan gangguan dari jin jahat. Ia tetap bertapa sampai genap 40 hari. Di hari ke-40, Raja pulang ke istana. 1 bulan setelah ia pulang dari bertapa, permaisuri mengabarkan jika ia hamil. Seluruh penduduk yang ada di kerajaan pun ikut berbahagia. Mereka datang ke istana untuk memberikan bermacam-macam hadiah. Ratu, terimalah hadiah dari kami. Ini adalah ungkapan kebahagiaan kami atas kehamilan Ratu. Seharusnya kalian tidak perlu repot-repot. Kami tidak repot, Ratu. Terimalah. Baiklah, aku menerimanya. Terima kasih banyak. Waktu berjalan, Ratu Purbamenah akhirnya melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Gilang Rukmini. Ratu dan raja sangat menyayangi putrinya. Para pegawai dan penduduk istana pun mencintainya. Semua yang ia inginkan selalu diberikan. Sayangnya, putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang sombong. Ia berlaku semena-mena sesuai keinginannya. Suatu hari, ketika putri sedang berjalan di istana, tanpa sengaja seorang dayang berjalan mendahuluinya. Gilang Rukmini pun marah pada dayang tersebut. Apakah kau tidak melihat kalau aku sedang berjalan? Apa saja yang kau lihat? Dasar dayang tidak berguna. Mohon maaf Tuan Putri, saya benar-benar tidak sengaja. Saya tidak melihat Tuan Putri. Sudahlah, pergi dari hadapanku. Aku tak mau melihatmu lagi. Aku akan memerintahkan ayah dan ibundaku untuk mengusirmu dari istana. Itulah sikap Putri Gilang Rukmini pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang akan datang, Putri Gilang Rukmini akan berulang tahun. Raja dan Ratu ingin memberi hadiah yang istimewa untuk putrinya tersebut. Suamiku, hadiah istimewa apa yang akan kita berikan untuk Gilang Rukmini? Aku juga belum tahu. Menurutmu kita akan memberinya apa? Yang satu, menurutmu apa hadiah yang pantas kuberikan untuk ulang tahun ke-17 putriku? Maaf, sejak kemarin saya melihat banyak sekali warga yang mengirim hadiah ke istana untuk diberikan ke putri. Saya tidak tahu lagi hadiah istimewa apa yang harus diberikan kepada putri Ratu. Kau dayang dua, apakah kau punya ide?
Sendiko Ratu, bagaimana kalau kita kumpulkan beberapa hadiah pemberian penduduk, kemudian kita buat menjadi sebuah perhiasan yang indah? Ide yang bagus Dayang Dua. Apakah kau tahu siapa pembuat perhiasan paling bagus di daerah ini? Izin Baginda, saya pernah mendengar ada seorang pengrajin tua yang tinggal di utara hutan. Semua perhiasan yang dia buat selalu bagus. Benar Baginda, saya dengar pengrajin itu juga selalu memberi doa-doa pada setiap perhiasan yang dia buat. Baiklah kalau begitu, Dayang 1 dan 2, kalian pilih hadiah yang dikirim penduduk untuk kubawa ke pengrajin itu. Dan kalian kedua pengawalku, besok pagi antar aku ke pengrajin itu. Keesokan harinya, raja dan kedua pengawal datang menemui pengrajin tua. Pengrajin tua menyambut kedatangan raja dengan sangat bahagia. Selamat datang di gubuk saya, Baginda. Apa yang sekiranya bisa saya bantu? Aku ingin meminta tolong padamu membuatkan perhiasan untuk hadiah ulang tahun putriku yang ke-17. Aku ingin kau memberikan yang terbaik. Dengan senang hati Baginda, akan saya buatkan perhiasan terindah dengan rangkaian doa-doa di setiap buliran permatanya. Terima kasih pengrajin, aku turut mengundangmu dalam perayaan ulang tahun putriku sebulan lagi. Sendiko Baginda. Waktu pun berjalan, tak terasa hari perayaan ulang tahun Putri Gilang Rukmini pun datang. Seluruh penduduk istana turut berbahagia, apalagi ketika sang putri keluar dari istana. Kecantikan sang putri begitu memancar, membuat seluruh orang terpesona. Putriku Gilang Rukmini, hari ini usiamu genap 17 tahun. Ibunda berdoa semoga engkau tumbuh menjadi gadis yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang. Begitu pula ayahanda. Ayahanda melimpahimu dengan semua doa baik. Ya. Jadi mana hadiah untukku? Aku tak mau berlama-lama berkumpul dengan orang-orang ini. Ratu pun menghembuskan napas pelan. Ia tak habis pikir dengan perangai putrinya. Namun, ia tetap meminta Dayang untuk membawakan hadiah yang telah dipesan pada pengrajin tua. Ini hadiah untukmu putriku. Ini hadiah dari ayahanda, ibunda, dan seluruh penduduk istana. Terimalah. Apa-apaan ini? Kalung jelek ini yang kalian hadiahkan padaku. Apa tidak ada yang lebih bagus lagi? Aku tidak sudi memakainya. Gilang Rukmini membanting kalung itu hingga rusak. Berlian dari kalung itu tercecer di seantero lantai istana. Semua penduduk seketika hening. Tiba-tiba Ratu menangis. Ia menyesali perbuatan putrinya. Ia sangat malu pada seluruh penduduk. Melihat sang ratu menangis, para penduduk pun ikut menangis. Lama-kelamaan istana mulai dibanjiri air mata. Air mata itu kemudian menenggelamkan istana dan merubahnya menjadi sebuah telaga. Jika siang, telaga itu memantulkan cahaya warna-warni. Konon itu adalah cahaya dari kalung berlian yang Putri Gilang Rukmini banting di lantai istana.